Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hadirat yang semoga Allah selalu menjaga kita, merahmati kita, melimpahkan taufiknya kepada kita. Allah limpahkan afiahnya untuk kita semua. Dalam kesempatan pagi hari ini, dalam kajian rutin di hari Jumat pada pekan ketiga bersama MT Mafaza di Pondok Gede. Tema kita kali ini dengan judul Semua Penyakit Ada Obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Pertama, judul ini judul untuk mengangkat harapan kita, rasa harap kita bahwasanya penyakit pasti ada obatnya. Yang kedua, untuk mengobati orang yang sedang putus asa dari penyakitnya. Di jalan kami lihat tadi pagi ada bapak-bapak kakinya bengkak, mau diapain? Tadi pagi ada konsultasi sambil di jalan melewati macet. Alhamdulillah helm bisa dengar konsultasi. Ya. Anak masih 20 tahun kena kanker payudara kiri. Lumpuh pada kaki kiri, tangan kiri, livernya bengkak, perutnya bengkak, asites. Mau diapain? Judul-judul semacam ini sebenarnya judul yang ditunggu oleh ya kaum muslimin muslimat. Dan saya katakan mukminat muslimat khususnya. Kenapa? Karena Anda paling banyak yang sakit. Kaum wanita paling banyak sakit. Karena diantaranya yang akan kita bahas nanti terkait dengan hati, terkait dengan iman. Kemudian juga rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua penyakit ada obatnya. Ini bukan hanya judul yang dipilih oleh panitia, tetapi kabar dari Nabi yang merupakan wahyu. Ketika Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Mau penyakit itu dikatakan penyakit wabah, mau penyakit itu dikatakan penyakit kutukan, mau penyakit itu berupa penyakit non medis, berupa ain, sihir, tingkah laku jin nasab, ataupun penyakit itu penyakit karena murni medis ataupun psikis, semua ada obatnya. Semua ada obatnya. Kemudian juga ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Alimahu man lam yajhal wa jahilahu man lam ya'lam. Taulah orang yang tahu dan enggak tahulah orang yang enggak tahu. Berilmulah orang yang tidak bodoh dan bodohlah orang yang tidak berilmu. Dalam hal ini contohnya ketika ada seseorang mengatakan, seorang pengobat mau modern, klasik, mau sinse, mau tobib Arab, mau tobib Jawa, siapapun mereka sebagai pengobat, jangan pernah katakan ini penyakit nggak ada obatnya. Seorang muslim nggak boleh meyakini penyakit nggak ada obatnya, karena semua penyakit pasti ada obat. Kalau dia bilang nggak ada obatnya, iya, nisbiyan nggak ada obatnya karena dia nggak tahu. Jangan bilang nggak ada obatnya mutlak, ada obatnya, cuma belum disingkap untuk dia. Kenapa? Allah belum ngasih ilmu kepada dia untuk menguak satu penyakit yang dibilang mayoritas manusia penyakit ini nggak ada obatnya. Katakan HIV, hepatitis B, katakan mereka bilang mungkin TBC, ya pasti ada obatnya. Nggak ada ceritanya seorang manusia menguasai ilmu pengobatan semuka bumi, nggak ada. Pasti ahli pengobat saling melengkapi. Sebagaimana nggak akan ada seorang ulama, seorang syekh yang ilmunya sempurna, nggak ada salahnya, nggak ada. Pasti ada seorang ulama
yang memiliki zallah, kesalahan. Begitu pula nggak ada ceritanya seorang ustadz yang perfect banget, sempurna, nggak ada. Pasti ada salahnya, pasti, dan Anda nggak boleh fanatik dengan seseorang. Pasti ada salahnya, itu hikmahnya. Ya. Dan kenapa mereka orang alim, mereka para dai punya salah, biar nggak bisa nyamain kedudukan para nabi. Karena nabi itu maksum. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diantaranya ada ilmu tibbun nabawi, ilmu pengobatan yang dibawa Nabi nggak bisa disaingin ilmu pengobatan dunia manapun. Terkait contoh ilmu pengobatan ruqyah, Nabi menyebutkan dalam wahyunya sendinya manusia 360 sendi. Dokter sampai sekarang bingung berapa angka pastinya sendinya manusia. Mereka hanya memperkirakan 250 sendi sampai 350 sendi. Tapi wahyu berbicara 360 sendi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia dengan sendi-sendinya. Begitu pula contoh, permisi akramakumullah, disebutkan Nabi SAW dari hadis Thauban, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, bahwasanya air mani laki-laki disebutkan putih kental. Air mani wanita, ibu-ibu sendiri nggak tahu air mani ibu-ibu. Tapi wahyu menyebutkan kuning encer. Dari air mani laki-laki akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Dari air maninya wanita bakal jadi cikal bakal daging dan darah. Sampai detik ini kedokteran manapun nggak ada yang bisa menguak air mani bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf. Laki-laki, perempuan bakal jadi daging dan darah. Tahu-taunya ibu-ibu enak aja minta cerai. Mas minta cerai mas, anakku bawa semua karena mereka darah dagingku. Bapak sekarang bisa jawab, tunggu bu, tunggu deh. Aku juga punya saham. Anak-anak ini jadi apa? Tulang dan saraf. Dari mana? Air maniku misalkan. Subhanallah, rahmatullah, banyak sekali. Nggak bisa ditandingi. Kenapa? Wahyu. Sebagian manusia nggak beriman dengan apa yang dibawa Nabi. Contoh, nyeri pinggang, isialgia, pakai ekor kambing. Mereka langsung menolak mentah-mentah. Ini hadis nggak masuk akal. Kenapa? Dibikin nggak ilmiah. Setelah diteliti, ternyata pada ekor kambing ada hormon namanya prostaglandin, yang fungsinya hormon ini mengurangi rasa nyeri, mengurangi radang, baru mereka beriman. Coba. Ini lemahnya iman manusia. Kalau ada yang ilmiah, baru beriman. Kalau nggak ilmiah, nggak beriman. Nah, farahmatullahi jami'an barakallahu fikum, maka imani. Semua penyakit pasti ada obatnya. Orang muslim nggak boleh bilang HIV nggak ada obatnya. Kenapa? Anda sudah kemakan kedokteran barat, kedokteran Eropa. Ada obatnya. Nah, fani rahmatullah jami'an, untuk apa? Berikutnya ini untuk meningkatkan rasa harap kepada para pengobat, para dokter, herbalis, terapis, untuk mengangkat harapan mereka. Ini loh, wahyu sudah bicara. Kalian dokter muslim, pengobat muslim. Harusnya apa? Ikuti apa yang disampaikan Nabi, teliti, pasti ada obatnya. Katakan pasti dan pasti. Ya. Kemudian si sakit juga demikian, sudah parah banget. Berapa kali kami dapati kasus yang sudah parah banget, ternyata obatnya simple. Ya, mungkin sudah kami sempat cerita yang sudah parah banget, diantaranya seorang ibu-ibu punya kanker rahim, kakinya bengkak, ya rambutnya rontok, badannya kurus tapi kakinya bengkak, perutnya besar. Ya, datang waktu itu ke Surabaya setelah acara daurah bersama 2 orang profesor, ya salah satunya profesor dokter gigi. Ya, kemudian setelah itu ada konsultasi pribadi. Ibu ini didorong pakai kursi roda. Sudah harapan kesembuhannya sudah mungkin sudah pilih mending meninggal aja. Ustadz punya ustadz simpel kasusnya. Ternyata kasusnya simpel. Si ibu ini orang introvert, orangnya pendiam, baperan, nggak suka ngomong. Ya, laki-lakinya tipenya panas. Banyak ngomong, merocos, nyakiti hati si istri. Istri diem. Nggak ada komunikasi. Akhirnya bertahun-tahun timbullah kanker di rahim. Ya. Sudah temukan 2 orang ini, simpel saja. Pak, Bapak tahu penyebabnya sakitnya si ibu. Ternyata ibu nyimpen sedih bertahun-tahun nikah sama Bapak. Nah, obatnya gimana? Si ibu lepas sedihnya ibu, ngobrol sama Bapak sekarang. Kasih tahu apa salahnya si Bapak.
Ya, setelah ngobrol, si bapak tahu sekarang salahnya bapak apa? Bapak bantu si ibu untuk cepat sembuh. Oh iya, berarti selama ini saya salah. Ya. Ketemu, habis itu apa? Ajari terus terapi hati. Ya, di antaranya ridho dengan qadha dan qadar. Ya, kemudian gampang memaafkan, rilis hatinya. Kemudian anjurin baca Al-Quran, lakukan terapi, melancarkan peredaran darah, walaupun hanya dengan menghentakkan kaki, pelan-pelan. Ya, kemudian mandi air ruqyah. Kenapa? Ketika hati dia sedih, setan pun ikut andil. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah 2 pekan, ketika di Mojokerto, datanglah pasangan ini datang, Tat, masih ingat kami, Tat? Waduh, nggak ingat saya dah. Kami dulu yang pakai kursi roda. Lo mana kursi rodanya? Sudah nggak pakai kursi roda. Baru 2 pekan. Terus berikutnya anjuran nasihat lagi pola makan. Ya, alhamdulillah hati sudah dirilis. Pola makan diperbaiki. Subhanallah, 1 pekan kemudian suaminya chatting. Tat, keluar dari rahim istri saya gumpalan daging yang besar. Setelah itu perutnya kempes, kakinya kempes. Dah. Sekali lagi, penyakit itu sebenarnya apa? Berada dalam diri Anda sendiri. Ya, bermula dari diri Anda sendiri. Ketahuilah, ya, semua penyakit ada obatnya. Ini judul ini termasuk judul yang sebenarnya Allah jadikan mukjizat untuk Nabi SAW, muncullah judul ini. Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Siapa yang bilang? Nabi. Wahyu apa? Bukan wahyu kalau Nabi yang bilang. Wahyu. Jalurnya wahyu Al-Quran dan hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi bicarakan itu sebenarnya wahyu yang diwahyukan. Semua penyakit pasti ada obatnya. Pasti dan pasti. Anda harus yakin. Kalau Anda nggak yakin, itu akan menghambat kesembuhan Anda. Makanya butuh keyakinan. Kemudian yakin ini diikuti apa? Berikutnya, wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit. Disebutkan para ulama, di antaranya di sini menunjukkan sebab apa? Al-isabah. Apa al-isabah? Al-muwafaqah. Yaitu apa? Kecocokan antara diagnosa dan obat atau terapi. Itu merupakan sebab. Kalau diagnosa pas, obat pas, terapinya pas, berikutnya akan sembuh dengan izin Allah. Artinya kesembuhan milik Allah itu mutlak. Artinya mutlak apa? Orang untuk berobat butuh kecocokan antara diagnosa dan penyakit. Kalau diagnosa penyakit nggak benar, ada saatnya Allah nggak menyembuhkan. Ada saatnya diagnosa salah, tapi Allah pengen menyembuhkan, ya sembuh. Ada obatnya salah, tapi kalau Allah menyembuhkan, ya pasti sembuh. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya semua dokter kumpul jadi satu, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, ya ahli terapis herbalisnya untuk ngobatin satu orang, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan sembuh. Ya, sebaliknya kalaupun dokter ataupun pengobat, herbalis, terapis dikumpulkan di muka bumi, ya, obatnya dan diagnosanya salah semua, nggak ada yang benar, tapi kalau Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan, dan mereka nggak bisa menghambat kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-isabah itu penting juga, kecocokan. Kalau Anda misalkan ada yang berobat kanker 4 tahun nggak kunjung sembuh, Anda harus move on. Pasti ada yang salah. Diagnosa nggak pas, obat nggak pas. Diagnosa pas, kanker, ya, tapi obatnya nggak pas. Ya nggak sembuh. Kemudian dia mendiagnosa kanker pas, tapi nggak tahu sebabnya. Dipikir kanker itu hanya karena makanan instan. Dipikir kanker itu hanya karena kurang gerak. Dipikir kanker itu karena banyak konsumsi manis-manis. Dipikir kanker itu hanya karena sumbatan peredaran darah, stagnasi. Ya, dia nggak tahu. Ternyata kankernya dia sebabnya belum tepat. Sebabnya ternyata ada dendam. Ada yang karena sedih. Nah, tiroid juga demikian. Ada orang kena tiroid, ya,
Gara-gara dia orang temperamen, hobi makanannya panas, teoritnya panas. Kalau teorit panas, ini apa? Biasanya nggak benjol, kelenjar gondoknya nggak bengkak, tapi tensinya naik, keracunan di tubuh dia, ginjalnya juga bermasalah. Ya, ini kalau hipertiroid. Kalau hipo, biasanya bengkak, benjol. Kenapa? Karena benjolannya dingin. Kalau dingin biasa membeku. Kalau membeku membengkak dan nggak ada nyeri. Ya, nggak ada tensi naik, bahkan tensinya drop. Ternyata dia tipe orang yang baperan, orang introvert, orang sedih berlebihan. Ini contoh. Pada kasus kanker tumor juga demikian, autoimun juga demikian, autoimun panas dan dingin. Lambung pun juga demikian, ada lambung panas, ada dingin. Jantung pun juga demikian. Orang yang jantungnya panas biasanya temperamen, dadanya lebar, dipegang dada kirinya hangat. Ya. Kalau ngomong suaranya menggelegar. Kalau ngomong suka apa, nggak mau dihentiin. Ini tiba-tiba jantung panas. Kalau orangnya panas, alisnya tebel, alisnya nyambung jadi satu, panasnya ekstrim. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ini sudah dibahas oleh para ulama juga, diantaranya ulama tahun 300-an Hijriah oleh Ar-Razi, yang beliau ini meninggal sekitar 60 tahun sebelum Ibnu Sina lahir. Ya, juga Abul Hasan Al-Baghdadi sekitaran tahun 400-an 30-an Hijriah. Ya, mereka sudah membahas, ya. Semua penyakit ada obatnya. Ada obatnya. Makanya perlu lihat 4 hal. Yang pertama al-marid. Lihat si sakitnya. Si sakit ini kenapa sakit? Sebabnya apa? Tipe tubuhnya apa? Ya, pencetusnya apa? Perasaan, makanan, atau ada unsur non medis dari ain, ya, dari jin nasab, atau dari sihir. Kemudian al-marad, lihat penyakitnya. Penyakitnya apa? Setelah lihat manusianya, lihat penyakitnya. Penyakitnya apa? Dan Anda perlu lihat orangnya juga. Karena ada penyakit, nggak semua penyakit itu karena makanan, karena psikis. Ada penyakit karena dia melakukan satu yang haram. Ketika makan uang riba, semua sakit, keluarganya sakit. Diobati dokter, diobati herbalis, tidak kunjung sembuh. Kencing manisnya 600, anaknya autoimun hiperaktif, suami istri tengkar terus. Ternyata gara-gara dicekokin uang riba. Cara pengobatannya gimana berarti? Anda mau berobat kemana-mana, muncul penyakit lain. Kenapa? Anda nggak menghentikan sebab. Sebabnya apa? Nih, ribanya di stop. Ada orang, kami dapati 2 orang ibu-ibu kena kanker lidah, ya, nggak jauh-jauh. Penyakit itu bermula dari kebiasaan. Ternyata ada kebiasaan suka mencela, suka memaki. Kalau marah, uncontrol, ya, hati-hati. Allah jadikan penyakit sesuai dengan kebiasaan. Kena kanker lidah. Ya, berobat ke Singapura, ke Malaysia, balik ke Indonesia, fatwanya sama. Lidahnya harus diamputasi 40%. Obatnya bukan amputasi, obatnya minta maaf kepada orang yang disakiti. Obatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, apalagi ibu-ibu kalau sering mencela, memaki suami, hati-hati. Nah, karena apa? Penyakit itu bermula dari diri Anda sendiri. Memang jurus paling enak nyalain orang lain. Anda sakit karena darah tinggi, karena sakit karena ini itu, yang disalahin orang lain. Yang jelek lagi yang disalahin takdir Allah. Yang disalahi Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali nggak pernah berbuat zalim. Imma Allah berikan bencana, musibah, imma Allah berikan pandemi, wabah, imma Allah berikan penyakit pada Anda. Kalau Anda ada dapat suami yang akhlaknya buruk, jangan salahkan suami. Mungkin buruknya suami gara-gara tingkah laku Anda. Ya, di kafe biasa ngegibah temennya. Pulang-pulang tengkar sama suami, sampai suami mau menceraikan Anda. Kenapa? Dosa Anda yang tadi berdampak kepada suami. Nabi sudah bersabda, "Ma tawaddathnani fillah fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Tidaklah 2 orang mencinta karena Allah kemudian retak. Kecuali karena apa kata Nabi? Karena dosa salah satunya. Nah, sekali lagi jangan paling enak mencuci tangan. Anda kena akibatnya yang disalahin orang lain, harusnya Anda sendiri.
Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menerima Anda rasakan, Anda timpa, kecuali karena apa? Dosa Anda. Musibah contohnya penyakit, tengkar rumah tangga, ya, bencana massal. Kenapa? Karena kalau bencana massal, dosanya massal. Kenapa ada gempa bumi di daerah sana dan sana? Setelah kami baksos, ternyata di daerah tersebut ada komunitas 1.500 hubungan sama jenis. Terong ketemu terong. Permisi. Anda bayangin kata WHO zaman sekarang, kata WHO, bukan kata saya. Kalau kata Nabi, nanti ketika munculnya Dajjal, laki dan wanita 1:40. 1:50. Jadi Bu, suami Anda itu sudah langka. Bener, apalagi kalau dapat suami saleh, langka banget. Jadi dijaga. Jangan dikufuri nikmat yang diberikan oleh dia. Yang langka ini bayangin di zaman sekarang, kata WHO sudah 1:40. Yang Nabi bersabda, Dajjal muncul nanti 1:40. Kita sudah di zamannya. Nggak lama lagi Dajjal bakal keluar, nggak tahu kapan. 1:40. Sekarang pun satunya sudah banyak laki-laki soleha. Ya. Kawin sesama jenis. Alhamdulillah. Anda nggak dapat laki-laki soleha, alhamdulillah. Ya. Paling laki-laki baper sedikit. Ya. Farahmanakumullah jami'an. Fa ini penyakit itu tergantung dari kebiasaan. Ada juga di Surabaya datang mengeluhkan kena HIV. Ya, konsultasi pribadi nggak apa-apa disebutkan tanpa sebut nama. Kamu tahu nggak? Kamu kena HIV kenapa? Iya, tahu. Kenapa? Saya suka hubungan sesama jenis. Tat. Kapan terakhir? Berapa hari lalu Tat, kami camping bareng-bareng sama teman-teman, kami pesta sesama jenis. Hati-hati, kalau ada anak ibu-ibu camping pantau. Laki-laki sama laki-laki. Suami ibu juga hati-hati. Kalau ada suami suka melambai-lambai gini, hati-hati. Ya. Mas, ngapain kamu mas? Pakai laki-laki, ingat, laki-laki nyoba jilbabnya ibu-ibu itu nggak boleh. Nyoba jilbab, apalagi nyoba bris holder. Nyoba pakaian ibu, permisi. Nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hati-hati. Kenapa? Ini penyakit merembab seperti virus. Lebih parah dari pandemi. Ingat kenapa Allah jadikan gempa di Thailand, Myanmar? Apakah negeri kita mau ditimpa gara-gara laki-laki soleha seperti ini? Nah, fa inna rahmanakumullah jami'an. Kemudian kita tanya, kamu datang ke saya berarti sudah siap, sudah tahu resiko ya? Ya, Tat, saya siap tobat. Ya sudah. Setelah usut punya usut, ternyata anak ini, laki-laki yang usia 2-4 tahun ini, ternyata sering halusinasi, dibisikin untuk sesama jenis berdatangan. Kenapa? Ternyata ada kasus jin nasab. Ini berarti apa? Anda dilatih untuk melawan diri Anda sendiri. Karena musuh Anda diri Anda sendiri yang paling besar. Musuh Anda bukan suami Anda. Musuh Anda bukan ya hakikat orang-orang di luar. Tapi apa? Yang nyerang diri Anda banyak. Ya, yang nyerang diri Anda banyak. Juga ada di antaranya, kalau Anda perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya makarnya setan itu lemah, ibu-ibu. Lemah. Dibilang apa? Sesungguhnya makar setan itu lemah. Sesungguhnya. Lemah ini bakal jadi kuat. Makarnya setan. Ketika kapan? Anda membuka pintu gerbang Anda di jantung ini lebar-lebar. Makanya makar jadi kuat. Anda dikuasai, dia bertengger di jantung Anda, dan jantung Anda seperti istana. Penghuni istana itu akal. Di luar istana ada benteng. Di pojoknya ada menara. Di pojoknya ada kaca di luar untuk memantau siapa di luar benteng. Di benteng itu ada pintu gerbang. Dijaga oleh para penjaganya. Ketika penjaganya kuat, kuatlah jantung ini. Ketika penjaganya lemah, sakit, ketika penjaganya stres, ketika penjaganya sedang jauh dari Allah, saat itu pintu gerbang kebuka,
setan dan iblis nyerang. Yang tadinya lemah jadinya kuat. Kenapa? Jantung Anda sudah dikuasai. Disitulah mulai muncul penyakit. Disitulah Anda mulai sakit-sakitan. Kenapa? Anda yang memperkenankan setan masuk. Berapa banyak orang dendam kena kanker rahim, varises rahim, kanker serviks, adenomyosis, endometriosis, sampai kanker otak, sampai kanker darah, thalassemia, ya. Dan subhanallah, ini semua ternyata setelah proses ruqyah dengan izin Allah. Nyaman. Ruqyah bukan hanya baca Al-Quran. Ruqyah melurusin hati, bersihin hati. Itu juga ruqyah. Anda hadir kajian, itu juga ruqyah. Kenapa? Anda sedang diobati, dikasih nutrisi hati. Kalau sudah kebuka, masuk. Mereka makarnya lemah. Setan itu lemah. Tapi kalau Anda memperkenankan mereka masuk, jadilah kuat. Ketika Anda mengiyakan bisikan dia, untuk masuk dalam syubhat dan syahwat, akan masuk. Ketika Anda mengiyakan untuk selalu ingin marah, tanpa direm, akan semakin kuat. Ketika Anda semakin banyak makan, hati semakin keras. Anda gampang marah, susah dinasehatin, mata merah, vena jugularis bengkak, tangan ingin melemparkan kepada orang yang di depannya, kaki ingin nendang barang-barang yang ada di depannya. Kenapa? Ngikutin setan sudah. Subhanallah, mereka lemah, bakal jadi kuat. Ketika kapan? Ketika Anda lemah. Dan Anda bayangkan, yang makarnya kuat, bukan makarnya setan, tapi makarnya Anda. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 28, ya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidakun inna kaidakunna azim. Ketika Imra'atul Aziz waktu itu menggoda Nabi Yusuf cakep, tampan, menggoda. Maka wanita ini mengambil gamisnya Nabi Yusuf dari belakang, sehingga kelihatan koyak dari belakang. Sehingga ketika Nabi Yusuf dituduh, kalau kamu nggak sama aku akan teriak, kamu akan memperkosa diriku. Permisi. Tapi karena takwa kepada Allah, dibongkar. Dikasih tahu, orang yang melihat pakaian Nabi Yusuf ternyata koyaknya dari belakang, baru orang percaya. Ternyata yang makar itu wanita, bukan laki-laki. Makanya Allah berfirman, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar Anda, wahai para wanita, sangat besar. Lebih besar dari makar setan. Makanya kenapa banyak wanita sakit? Masalah rumah tangga bermuncul dari apa? Dominannya wanita. Disinilah makar Anda besar. Disebutkan Syekh Asy-Shinqiti menyebutkan, kok bisa makar wanita besar? Iya. Setan kalau kita istiadah, lagi marah, kita istiadah, hilang. Kita wudhu, sholat, hilang. Kita berubah posisi, dia kalah. Ketika setan muncul, setan itu asli lemah, ibu-ibu. Ya. Setan itu lemah. Lihat, Nabi SAW ketika mengirim Khalid bin Walid kepada patung untuk menebas patung tersebut, dia balik kepada Rasulullah. Ya Khalid, kau sudah lihat wanita hitam rambut panjang enggak? Belum ya Rasulullah. Tapi sudah gua hancurin patungnya. Balik kamu. Sampai ketemu sama wanita rambut hitam panjang, hitam nih, penggal. Kalau dia mati, sudah selesai. Artinya setan bisa dipenggal. Kalau ada penampakan pocong di depan Anda, setan di hadapan Anda, kakinya doang besar, ada jin ifrit itu seperti api tiba-tiba datang di depan Anda, nggak usah takut. Semakin Anda takut, dia semakin besar. Anda takut hanya apa? Karena kaget wujud mereka. Tapi Anda berani, mereka lemah. Anda istiadah, dipercikin air yang sudah diruqyah pun, mereka sudah kalah. Maka makarnya lemah. Kapan jadi kuat? Ketika Anda berjalan bersama dia. Nah, dan yang justru makarnya besar, makarnya siapa tadi? Makarnya wanita. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nih ibu marah-marah depannya suami. Dia nggak pergi, malah ngelempar piring, nampar suaminya. Suaminya dijewet biru-biru. Kamu jalan sama siapa kemarin? Alhamdulillah jami'an. Barakallahu fikum. Sekali lagi, musuh pada diri Anda, ya, penyebab penyakit itu sebenarnya apa? Ada pada diri kita sendiri. Ada pada diri kita sendiri. Di antara Anda mungkin bakal melihat kenapa zaman sekarang banyak muncul penyakit. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kenapa Nabi Adam usianya panjang 1000 tahun, tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, sampai raja-raja, ya,
Namrud ratusan tahun, ya. Misalkan, oh ini panjang semua. Lah kenapa di zaman kita disebutin Nabi? Inna amar ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lewat 70 tahun. Kenapa? Disebutkan Ibnu Qayyim, satu, karena dosa. Kalau dosa kita numpuk, ya, kita umur bisa pendek. Makanya Nabi SAW bersabda, la yaruddu al-qadha illa bid-du'a. Takdir, qadar itu nggak akan berubah kecuali dengan doa kita. Wala yazidu al-umur illa al-birr. Dan umur itu nggak akan bisa bertambah kecuali dengan ketaatan Anda. Dengan menjauhi maksiat, mendatangi larangan Allah, mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Maka itu menambah umur, termasuk apa? Silaturahmi menambah umur. Ya. Fa ini rahmani Allah jami'an. Kemudian apa? Sebab berikutnya karena makanan. Semakin banyak makanan bermunculan, semakin banyak orang sakit, semakin pendek umur, semakin bermunculan rumah sakit, rumah sehat, rumah terapi. Berbanding lurus. Makanya ada seorang dokter Nasrani, ya, Yohanna bin Masawai, bahasanya mereka, bahasa Latinnya, dan namanya Yahya bin Musa. Dokter Nasrani yang hidup di zamannya Harun ar-Rasyid, khalifah yang pada waktu itu hidup, ya, dan waktu itu dokter Nasrani ini apa? Sebagai pengobatnya khalifah, ya, yang mengobati kaum muslimin juga. Dia Nasrani, tapi dipercaya. Suatu saat dia mendengar hadis Nabi. Ya, kata Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dokter Nasrani ini dengar hadis Nabi yang bunyinya apa? Sabdanya, ya, ma mala adamin wi'an syarran min batn. Gak ada yang lebih buruk pada anak Adam yang lebih buruk daripada wadah perutnya. Nabi menyebutkan wadah perut Anda. Karena wadah ini bisa Anda isi racun, bisa Anda isi obat. Kalau Anda isi racun, ya sudah, tubuh Anda bakal sakit semua. Kemudian Nabi bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini hukum asalnya, kata Ibnu Qayyim, kebutuhan makan primernya umat Islam kayak gini. Bukan 4 sehat 5 ajib. Cukup apa? Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Bayangkan sahabat Nabi pernah bercerita, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin wa akalna al-jarada. Kami pernah berperang bersama Nabi 7 kali peperangan, kami hanya makan belalang, tapi Islam jaya. Islam jaya bukan karena umatnya banyak makan. Umatnya banyak yang fitness. Umatnya banyak latihan bela diri. Umatnya punya senjata banyak. Bukan itu. Tapi Islam jaya karena iman. Islam jaya karena ikhlas. Karena ibadah. Karena taatnya mereka. Itu harus ditanamkan. Berapa banyak orang ikut fitness? Wah, badan keker. Ikut fitness jauh. Adzan di sebelahnya gak datang sholat. Berapa banyak ibu-ibu nyokolahkan anaknya ke Amerika. Anaknya pulang liburan. Gak disuruh sholat. Cuma lemah iman. Gimana Islam mau jaya? Sholat subuh aja berat. Ya, apalagi sholat Jumat. Subuh. Afdhalus sholah. Ya, sholat yang terbaik. Ya, dari semua sholat adalah apa? Sholatul fajr ma'al jama'ati fi yaumil jum'ah. Sholat subuh berjamaah hari Jumat. Siapa tadi? Suaminya ibu-ibu enggak sholat jamaah. Ingetin hadis ini. Nah, jamaah tapi sama saya. Nah, di masjid lafadznya. Farahmanakumullah jami'an. Fa ini kata Ibnu Qayyim, makanan. Kemudian dokter ini bilang, setelah dengar hadis ini, ada lanjutan hadisnya. Kalau pengen nambah, nggak mencukupkan diri dengan makanan beberapa suap, dia pengen nambah, maka apa? Thuluthun li ta'ami, wa thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasi. Kata dokter Nasrani apa? Lau ista'malan nas. Dia pakai bahasa Arab, dokter Nasrani. Kenapa? Karena orang Arab. Ya.
Lau ista'malan nas hadhil kalimah. Jadi jangan pikir orang Arab itu Islam semua. Seandainya kan manusia menggunakan kalimat ini, yaitu hadis Nabi. Ya, lamma saqamu wa lamaradu. Niscaya kalian manusia gak akan sakit, jarang sakit. Wala ta'attalat al-mustashfayat was-saydaliyat wad-dakakin. Dan niscaya rumah sakit bakal bangkrut. Niscaya apotik-apotik bakal tutup. Dan niscaya toko-toko obat bakal gulung tingkar. Ini ucapan dokter Nasrani menanggapi hadis Nabi SAW. Penyebabnya banyak. Ada makanan, ya, ada faktor dari luar, cuaca, ada polusi, ya, ada macam-macam. Tapi ada penyebab penyakit yang menyebabkan tadi dada Anda kebuka. Anda mempersilahkan diri mereka setan untuk masuk, yang inna kaida syaitani kana dha'ifa, makarnya setan lemah jadi kuat. Gara-gara apa? Salah satunya banyak di antara ummahat, ibu-ibu muslimat mukminat, juga bapak-bapak dan generasi Gen Z zaman sekarang jarang belajar Al-Qur'an. Jarang baca Al-Qur'an. Ini penyebab penyakit kebanyakan. Ya. Bayangkan Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, pengajaran Allah, ya, yang Maha Pemurah ini berupa Al-Qur'an, dia berpaling dari Al-Qur'an. Ya, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan dia, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, bayangin. Anda lihat, Anda sebenarnya musuh besar Anda, diri Anda sendiri yang sedang dikepung setan. Anda bayangkan, ibu-ibu di sini banyak ikut KB nggak? Enggak. Coba ada angkat tangan ibu-ibu yang anaknya paling banyak, angkat tangan. Berapa, Bu? 6. Sama, saya juga 6. 6 dari 3 istri. Berikutnya, siapa lagi? Ibu, berapa? 6. Ibu berapa? 5. Ada yang lebih banyak lagi? 1. Baik, 1. Bayangin, ibu ini anaknya banyak, top. Dan itu yang dibanggakan Nabi SAW. Orang yang takut anak banyak, masuk jebakan setan. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan menampakkan di pelupuk mata Anda dengan kemiskinan. Jangan sampai. Ya. Kemudian Anda bayangkan, setan ikut KB enggak? Setan enggak ikut KB, dan jumlahnya setan umurnya bisa ribuan tahun. Ratusan tahun. Umurnya panjang. Kira-kira yang menyerang Anda lebih banyak enggak? Lebih banyak. Anda hanya berapa? Disebutkan, ada yang mengatakan qil, namanya qil, sanadnya diperbincangkan, riwayatnya diperbincangkan, tapi kita hanya menjadi seandaikan benar. Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, dinding sudah mulai retak ini, ketika dia keluar, disebutkan itu danau, ketika mereka keluar seperti banjir air bah yang meledak, langsung mereka keluar. Jumlahnya banyak, dan sungai-sungai danau sampai kering, diminum mereka. Kebayang banyaknya enggak? Ada yang menyebutkan juga, namanya ada, sanadnya perlu dipertanggungjawabkan. Ya, seandainya benar, disebutkan di situ, satu manusia perbandingan Ya'juj dan Ma'juj 1000. Anda ini sudah sedikit, masih minta di KB permanen lagi. Nah, subhanallah. Jangan sampai setan jadi musuh. Sekarang bayangkan, setan jumlahnya banyak, yang bisikin Anda berapa nanti? Kalau hati Anda sudah dibuka untuk setan, ada yang pintu dendam, masuk dari pintu dendam. Pintu sedih, masuk pintu sedih. Kemarin kami dapati santriwati di Bogor, mahasiswi, ya, dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba senyum, ya, mengeluhkan badannya nyeri, ternyata sering ngelamun. Udah kebuka pintu dia. Dari apa? Melamunkan dulunya kurang dikasih sayangi sama bapak ibunya. Cuma itu aja, masuk. Anda jangan sampai dendam, dulu ada ibu saya pilih kasih sama adik saya. Jangan. Lepas semua.
Nah, kemudian subhanallah, dia apa? Akan jadi teman. Dia menyerang Anda dan dia jadi teman bagi Anda. Akhirnya gampang dibisikkan untuk apa? Selalu berbuat jelek, selalu suudzon, ya, selalu buruk sangka. Yang naasnya buruk sangka sama takdir Allah. Padahal 3 hari sebelum wafatnya Nabi memanggil para sahabatnya, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, hei para sahabatku semua, kamu jangan meninggal kecuali kamu selalu berbaik sangka kepada Allah. Ingat, kalau kita punya sumbu pendek, sering kita melihat ada takdir buruk dikit, ini semua takdir jelek Allah. Takdir jelek dari Allah bukan murni jelek. Laisa li syarril mahd, bukan untuk kejelekan murni, tapi apa? Kebaikan untuk kita. Ima gugurin dosa kita, ima diganti dengan yang lebih baik. Ima disiapkan pahala yang besar. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Fa barakallahu fikum, sampai apa? Nabi SAW pernah mengeluh tentang kondisi umatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW apa? Berkatalah Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan alias dicuekin. Coba, Anda di bulan Ramadan kemarin sering kan khatam Al-Quran? Anda di bulan Ramadan berapa kali khatam Al-Quran? Anda di bulan Ramadan betapa ringannya mata membaca Al-Quran? Betapa enaknya telinga dengar nasihat? Ketika di bulan Ramadan, Anda betapa asyiknya, lezatnya sholat yang Anda rasakan, sholat wajibnya, rawatibnya, plus sholat tarawih dan tahajudnya. Ketika bulan Ramadan enak sekali tangan menggerakkan untuk infak dan sedekah. Kenapa di bulan Syawal mulai berat? Karena banyak makan. Puasa itu kata Ibnu Qayyim, kalau tubuh kita nggak banyak makan, ya tubuh kita nggak banyak makan, akan enteng mendatangi ketaatan, enteng untuk menjauhi maksiat. Kata Ibnu Qayyim, wa kan minal ma'asi yajlibu asyab' wa fudul ta'am. Berapa banyak maksiat, organ ini gampang terjatuh maksiat, organ ini berat untuk mendatangi ketaatan Allah, mata berat untuk membaca Al-Quran, telinga berat untuk dengar nasihat. Gara-gara apa? Banyak makan dan sering makan sampai kenyang. Ada sahabat Nabi SAW, ketika makan sampai sendawa, ya, Nabi diem. Kedua kali lagi, Nabi diem. Ketiga kali lagi, langsung Nabi bicara, kufana jusya. Stop sendawa kamu dari kami. Pertama, sendawa itu aromanya nggak enak dicium. Ya, sendawa itu yang keluar bakteri. Kemudian orang lagi makan sendawa, hilang nafsu makan dengar suara orang sendawa. Lebih dari itu, Nabi bersabda. Ya, Nabi bersabda lanjutnya apa? Fa inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang sering makan sampai kenyang, nanti di padang mahsyar yang satu harinya itu 50.000 tahun, akan jadi orang yang laparnya paling panjang. Bayangin. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Wah, di zaman sekarang banyak orang apa? Menjadikan Al-Quran itu yang diacuhkan. Kalau HP habis pulsa, bingung. Baterai sudah lowbat, cari chargeran, beli baru kalau perlu. Kalau perlu pakai power bank, dibawa kemana-mana, motor ada ininya, power banknya. Earphone nyangkol di telinganya. Tapi berapa persen baca Al-Quran? Satu hari nggak baca Al-Quran nggak bingung. Ini mulainya penyakit. Kata Imam Nawawi menyebutkan, awal mula retaknya rumah tangga gara-gara rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Kadang ada hafal Al-Quran, baca, tapi nggak paham maknanya. Bagaimana hati akan takut, bagaimana kulit akan gemetar, merinding, kalau dia nggak tahu maknanya. Fa'ini rahimanakumullah jami'an. Maka apa? Penyakit banyak disebabkan diantaranya Gen Z dan orang zaman sekarang jarang baca Al-Quran. Ya, jarang sekali baca Al-Quran. Kemudian kalau Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan juga di antaranya Allah juga berfirman yang bahwasanya Al-Quran ini ketika diturunkan kepada manusia akan
menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Al-Quran Allah turunkan kepada gunung sekalipun, ya, kepada gunung sekalipun, maka gunung itu bakal bisa pecah. Ya, bakal bisa pecah. Apalagi yang hanya kepada manusia hatinya keras, hatinya kaku, bakal gampang pecah. Bakal gampang dimasuki oleh Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalamullah. Yang kalamullah adalah sifatnya Allah, dan sifatnya Allah bukanlah makhluk. Ya, sifat Allah bukanlah makhluk. Ini yang perlu Anda perhatikan. Ya, satu-satunya di muka bumi ini yang bukan makhluk apa? Apa? Satu-satunya yang di muka bumi bukan makhluk adalah, baru aja dibilang Al-Quran. Nah, ini otaknya sudah mulai dingin, kurang pemanas kayaknya. Ya. Nah, Anda perhatikan, dia juga syifa wa nunazzilu ya minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu adalah obat. Itu adalah obat. Dia obat bagi Anda. Kenapa banyak orang sakit? Karena banyak orang nggak baca Al-Qur'an. Kata Ibnu Qayyim, dia obat untuk apa? Untuk badan. Obat untuk hati. Obat untuk penyakit dunia. Obat untuk penyakit akhirat. Artinya siksaan-siksaan. Biar nggak disiksa. Nah, fa ini rahimahullah, dia obat. Anda perhatikan, kenapa Allah tidak menyampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa ilaj, ma huwa dawa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu obat. Tapi Allah bilangnya dengan kalimat yang lebih dahsyat, yaitu apa? Yaitu asy-syifa. Artinya syifa lebih dari sekedar obat. Kenapa? Karena yang diinginkan padanya apa? Diinginkan padanya yaitu kesembuhan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi sebab yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebab kesembuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian rahmanakumullah jami'an, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan padanya Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini juga mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mukjizat paling besar yang diturunkan kepada Nabi SAW. Setiap Nabi punya mukjizat. Setiap Nabi punya mukjizat, dan mukjizat yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran. Nabi bisa ngobatin orang sakit. Ya, Nabi juga bisa berbicara dengan daging yang sudah mati, daging kambing. Ya, mengkabarkan kepada Nabi. Nabi bisa dengar. Ya, ini menunjukkan mukjizat. Nabi juga ketika peperangan dikabarkan berita-berita tentang peperangan. Ini mukjizat. Ya. Dan termasuk mukjizat yang paling besar ketika diturunkannya kalamnya Allah kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Coba ayat yang sangat agung ini ketika Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Anda bayangkan, seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, yang gunung Allah jadikan akal, Anda pasti akan melihat gunung ini bakal takut dan gunung ini bakal pecah hancur. Anda bayangkan. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung. Gunung ini dikasih akal. Ya, kemudian gunung ini bakal takut sama Allah melalui kalamnya Allah berupa Al-Quran. Dan gunung ini bakal pecah. Anda bayangin. Kata sebagian para ulama, bagaimana yang hanya Anda kena virus. Bukankah virus bakal hancur dengan Al-Quran? Yang Anda punya dendam, hati Anda keras, bukankah dendam bakal pudar dengan Al-Quran? Yang Anda punya tumor, kanker, bakal hancur dengan Al-Quran?
Anda punya anak autis hiperaktif, atau Anda sendiri mengalami bipolar, atau Anda yang bahkan kena schizofren, bakal sembuh dengan Al-Quran. Nah, sembuh dengan Al-Quran gimana? Kalamullah, makanya harus dengan yakin. Ya, syaratnya apa? Yakin, talaqi bil qabul, penting. Sebagaimana hadis riwayat Kharijah bin Salt, riwayat Abi Daud dari Kharijah bin Salt, juga Syaukani dan Al-Autar, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika pamannya Kharijah ini baru masuk Islam di Madinah, di hadapan Nabi berbaiat, kemudian pulang berjumpa dengan laki-laki yang gila dipasung besi, rajulun ma'tu, orang gila dipasung besi, schizofrenia. Kenapa dipasung? Karena takut membahayakan orang lain. Kemudian saudaranya orang gila ini bilang, ya bisa enggak? Karena dia tahu dia sudah masuk Islam. Bisa enggak? Ya, aku tahu Nabi kamu membawa kabar kebaikan. Bisa enggak kau obati saudaraku yang gila? Dengan ijtihad dia hanya meruqyah dengan surat Al-Fatihah saja. Selama 3 hari. Sehari 2 kali. Langsung sembuh total. Selama ini Anda punya ilmu Al-Quran, tapi mungkin Anda masih lemah untuk mempraktekkannya. Kenapa? Yakin kurang. Jam terbang kurang tinggi. Teman-teman tim ruqyah kami, orang yang gila 1 tahun, anak muda 1 tahun gila. Lihat kalau orang gila, Anda punya family gila, nasallallahu afiyah, Anda pasti merasa berat. Kenapa? Nanti harus masuk rumah sakit, biaya sekian, nanti perlu setrum sengat listrik, nanti perlu mandi di kolam renang untuk mendinginkan gelombang di otak, pakai sengatan listrik untuk menormalkan gelombang di otak, ya. Nanti nggak tahu berapa sampai lama di sana, ya. Kita nggak tahu kalau yang gila perempuan masuk rumah sakit jiwa kadang ada kasus-kasus yang tidak terpuji. Yang laki-laki juga gitu kadang ada yang mungkin nggak diinginkan, udah ketakutan. Ini ada Al-Quran, kenapa Anda nggak pakai? Anda kalau meruqyah orang gila, Anda nggak yakin, Anda mungkin sekali ruqyah bakal mundur. Orang gila di ruqyah, memangnya kita juga gila. Ngapain orang gila di ruqyah? Ini orang gila kok. Ya, mungkin yang ruqyah juga gila katanya. Karena nggak yakin. Subhanallah, orang gila di ruqyah nggak ada efek, nggak ada cerita mau muntah, mau mual, nggak ada, hanya diem. Ruqyah terus, baca surat Al-Baqarah, Ali Imran selama 7 hari, baru bapaknya telepon, Tat, anak saya sembuh, Tat. Ustadz sama tim semua berangkat umroh gratis. Berkali-kali. Yang gila 2 tahun, di ruqyah hanya 14 hari. Dikali lipat 7 hari, jadi 14 hari, subhanallah. Ketemu rumusnya. Ini bukan khurafat, tapi istighfa bil Quran. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Gimana gunung aja hancur? Gimana hanya otak yang lembek, jantung yang lembut dengan Al-Quran? Kenapa Anda nggak yakin? Anda pikir anak yang autis, Anda bacaan Al-Quran padahal dia sibuk main, dia speech delay, Anda pikir bacaan Anda nggak manfaat? Manfaat. Ada anak speech delay, autis. 4 tahun nggak bisa ngomong bapak, nggak bisa ngomong ibu. Manggil nggak bisa. Udah, ini otaknya kemungkinan lembab, kasih kismis atau kurma yang panas-panas. Makan minuman instan stop, ayam broiler stop. Ruqyah dia sambil main. Setelah 2 pekan bapaknya datang. Subhanallah, Tat. Tiba-tiba sambil main ngoceh sendiri. Subhanallah. Ya, Anda akan merasakan agungnya Al-Quran. Ya, apalagi Anda yang sehat, Anda sedang nggak sakit, Anda baca Al-Quran, itu obat bagi Anda. Anda sakit, Anda juga harus yakin. Ini obat bagi Anda. Disebutkan dalam riwayat hadis ini, sahabat ini dikasih hadiah 100 ekor kambing, dalam riwayat 200 ekor kambing. Kalau kambing sekarang harganya 1,5 juta, kalau 200 berarti berapa juta? 1 M. Bayangin, kenapa? Excited. Saking senangnya. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya. Anda harus yakin. Pasti ada obatnya. Cukup sampai di sini kajian kita insya Allah ya. Lanjutnya. Pertanyaan panjang-panjang kayak sudah disiapin di rumah. Saya punya ibu asuh yang sudah buta kayaknya dan mulai mengalami demensia. Saat ini beliau tinggal bersama saya. Ibu kandung saya yang merupakan
adik dari ibu asuh saya dan juga tante saya menyarankan agar ibu asuh ini tinggal di rumah ibu asuh saya agar tante saya bisa merawatnya. Karena di rumahnya ibu banyak adik-adiknya yang berkumpul. Saya berpikir di saat beliau dengan saatnya saya berbakti membalas kebaikan beliau yang mengurus saya dari bayi. Apakah saya egois jika tetap membiarkan ibu asuh saya tersebut tinggal bersama saya yang hanya ada suami dan 2 anak usia SD yang menjadi teman ngobrolnya? Enggak, bukan egois. Ini namanya rebutan amalan kebaikan. Ya, rebutan amalan kebaikan. Kalau Anda masih ada yang punya orang tua di sini, Anda rebutan. Siapa yang paling merawat ibunya? Rebutan, silahkan. Jangan seperti zaman sekarang, semakin mengamanahkan ibunya ke yang saudara yang lainnya. Sama-sama aja, Bu. Jangan di sini, Bu. Ini keluarga toksik. Ya. Keluarga dia sedang nggak benar. Jadi ketika masih tersisa orang tua, rebutan untuk beramal baik. Kata Imam Ahmad karena sisa orang tua kita, sisa umurnya, itu sebagai amalan penggugur dosa besar kita. Ya, nanti bayangkan ketika orang tua atau mertua Anda sudah nggak ada, Anda baru tahu rasanya ditinggal orang tua. Pintu kebaikan birrul walidain sudah berkurang. Yang ada hanya yang berupa yang disebutkan Nabi, diantaranya berbuat baik kepada familinya. Tapi ketika dia masih hidup, Anda lalaikan, maka itu termasuk Anda melalaikan manfaat yang besar, keutamaan yang besar. Sampai pernah waktu itu Abdullah bin Umar mendapati seorang lelaki yang menggendong ibunya di punggungnya putar tawaf di Ka'bah. Setelah 7 kali tawaf, dia berpikir sudah bisa membalas kebaikan ibunya dengan membuat dia bisa umroh dan memikul di punggungnya. Kemudian kata kepada Ibnu Umar, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Katanya Abdullah bin Umar, sekali-kali tidak. Ibu kamu nggak akan bisa dibalas dengan kebaikan kamu hanya seperti ini. Ya, ibu kamu ketika melahirkan itu seperti 20 tulang rusuknya patah sekaligus, itu rasanya. Dan kamu nggak akan bisa membalasnya. Seandainya ini hanya ibu asuh, itu tandanya tetap itu membalas kebaikan juga dianjurkan. Kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Termasuk wujud syukurnya manusia kepada Allah adalah Anda berbuat baik kepada yang baik kepada Anda. Ya, bahkan Nabi bersabda, "Ma la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang enggak terima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dia, maka dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita semua nggak akan bisa membalas kebaikan bapak ibu kita. Sampai kapan kata Rasulullah? Sampai bapak ibu kita jadi budak, kita beli dia, bapak ibu kita bebaskan, baru Anda bisa membalas kebaikan bapak ibu Anda. Ya, selama ini Anda nggak akan bisa membalasnya. Kalau orang tua yang soleha, Anda perhatikan. Kalau saya pribadi ya, saya ke rumah, nggak ada ceritanya saya istilahnya saya baik kepada dia, masih kalah sama dia, tapi dia yang selalu baik kepada kita. Pagi-pagi disiapin minuman, lah kita nyiapin apa? Kalau hanya dikirim duit, nggak terlalu membahagiakan dia sudah banyak duit. Tapi ketika kita datang saat itulah, ya dia sangat bangga. Ya, kemudian kadang kita mandi disiapin anduk, coba istri kita nggak nyiapin anduk, ibu kita nyiapin anduk. Bayangin. Kadang sampai dari mana, kamu sampai mana? Ya, dia sudah lupa. Padahal saya pernah ngobrol keluar rumah sampai ke Sunter. Itu ngobrol terus. Itu pun diulang-ulang berkali-kali. Kamu kemana? Ke Sunter, Bu, ke bengkel. Oh iya. Terus tanya berapa detik lagi, kamu kajian ya? Ke Sunter, Bu, ke bengkel. Jangan sampai bilang ibu kita, ibu ini dasar lupa. Nggak boleh. Justru nyakiti hati dia. Dia lupa, biar urusan dia lupa. Ya, sudah rufi al-qalam, sudah diangkat pena dari dia. Dia sudah lupa. Nah, wa subhanallah, kadang di antara kita ngobrol sama teman, ngopi di kafe berjam-jam.
Coba kalau Anda ngobrol, Anda perhatikan. Anda takut sekali nyakiti hati teman Anda. Coba Anda biasakan ngobrol duduk sama orang tua. Duduk sama orang tua. 5 menit, 10 menit ya. Kalau Anda betah. Kalau Anda jengkel dengan orang tua, ketahuilah. Anda yang sakit. Karena kita takut menyakiti istri, menyakiti suami, teman, tapi nggak takut ngomong sama ibu. Ibu ini kenapa selalu nggak cocok sama saya? Ibu ini kenapa selalu bilang saya ini nggak ada baik-baiknya? Nah, Allah. Saya setiap bulan, awal bulan saya pulang ke Jember. Karena dulu ibu saya sering saya tinggal berbulan-bulan kita baksos ketika perang, ada kasus peperangan di daerah sini, di daerah situ. Saya tinggal di negeri Yaman. Saya menghadapkan nyawa saya dengan kematian. Ya, di Yaman berperang dengan orang teroris, dengan orang Syiah. Senjata apapun kita pegang, tapi nggak ada artinya kalau kita tinggal ibu kita. Nah, maka setiap bulannya saya berazam untuk pulang terus. Ya, nggak peduli harta, nggak peduli waktu. Ya, rumah tangga, alhamdulillah tinggal, sudah siap ditinggal. Maka itu satu nikmat. Ya, kalau seandainya kita sudah nggak bisa dengar suara mereka yang mungkin dianggap cerewet, mereka marah, mereka bentak, demi Allah, saya nggak pernah bilang, oh ibu cerewet. Kenapa ibu? Nggak cocok sama saya nggak pernah. Ya, karena bagi saya, saat-saat terakhir beliau untuk membalas, saya jarang hidup sama dia. Sering pergi ke luar negeri, dengan alasan menuntut ilmu, ya, dengan alasan sering umroh. Tapi ibu kita sering kita tinggal. Sekali lagi, ibu Anda nggak hanya butuh transferan uang Anda. 3 hari telepon sekali. Bu, gimana kabar Bu? Jangan telepon sama teman berjam-jam. Telepon sama orang tua. Hanya dijadikan rutinitas 3 menit, 5 menit selesai. Anda ngobrol. Bu, sehat Bu? Rumah gimana? Ada yang bocor enggak Bu? Ibu aman? Nggak ada yang ganggu Ibu? Demi Allah saya pengen tinggal sama dia. Tapi nggak mampu. Hanya mampu bisa pulang sebulan sekali. Ya, maksimal pun cuma 7 hari, paling lama paling 10 hari. Nah, maka dari itu apa? Manfaatkan orang tua Anda yang masih hidup. Yang tadinya dendam sama ibu, datang. Minta maaf. Cium kening dia. Ketika dia tidur, datang lihat dia. Bagaimana tadi dia yang wajahnya cantik. Karena tahun 92 dia jatuh dari mobil, ditimpa sama mobil, telinganya lepas. Kepalanya masuk, tulang rusuk patah semua. Ini semua kayak robot, ada platnya semua. Ya, Anda lihat. Anda lihat ibu Anda yang tadinya nggak punya telinga. Yang tadinya kecelakaan, yang tadinya mungkin kena pisau. Ya, Anda lihat betapa kejamnya lisan ini kalau kita angkat suara kita di depan dia. Ya, ketika tidur Anda lihat. Ya, ketika dia sadar, dia pikun, kadang marah, kadang lepas kontrol. Anda harus sabar, surga Anda di situ. Ya, dia sudah lepas akal, udah banyak lupa. Tapi ketika tidur Anda bakal lihat, ya, bagaimana fisik dia udah lemah. Ya, bagaimana dia sabar dengan tingkah laku kita. Kadang dendam, marah sama kita, tapi dia lepas, ini anakku. Ya, demikian kita lahir dulu melalui proses dari hamil, dari janin sampai besar. Kenapa? Menunjukkan rahmah. Makanya kalau Anda perhatikan sakinah, mawaddah, warahmah, apa artinya? Sakinah, tempat tinggal Anda yang nyaman, hati Anda yang lembut. Mawaddah, hubungan suami istri. Rahmah, anak. Dan Anda adalah rahmah bagi orang tua Anda. Dia nggak akan pernah marah sama Anda. Berat, kalau ada orang tua sudah marah, jangan Anda ikut marah. Koreksi, kita yang salah. Pernah suatu ketika, kami dapati bapak-bapak sudah tua, 75 tahun, melihat anaknya di tepi pantai menyulam jala yang sudah robek-robek. Dijahit, disulam.
Kemudian ini masih 9 pagi. 9 pagi di Arab seperti jam 1 siang. Si bapak ini hatinya sakit. Seperti terbakar ketika ngelihat anaknya, anak kandungnya 7 anaknya menyulam jala. Dia keluar. Ya uladi, udkhulu ilal bait. Wahai anakku, masuklah kamu ke rumah. Ya abati, wahai bapakku, biarkan kami di sini, ini belum selesai. Ya waladi, aku demi Allah, di akhir-akhir umurku ini, aku melihat kalian seperti ini saja kalian tersiksa. Masuklah ke rumah. Ini bapaknya. Kemudian anaknya nggak ada yang dengar. Anaknya membawa cucu mereka satu-satu. Ditaruh di atas jala. Ya abati, lima taf'al hadha. Lima fa'al hadha. Kenapa kamu lakukan ini, wahai bapakku? Kamu tahu kenapa kamu marah ketika aku bawa cucuku, anak kamu ke sini? Iya, kasihan panas. Sama. Bapakmu ini merasakan. Kamu juga panas. Ya. Mungkin koreksi untuk kita semua. Ada kadang rumah tangga kita rusak gara-gara kita nggak baik sama bapak ibu. Ada kadang rumah tangga kita retak, nggak berkah karena ibu nggak mendoakan kebaikan. Anda mau menikah, izin sama ibu. Wali bapak, tapi Anda jangan lupa ibu. Anda mau buka bisnis, izin sama mereka. Kita mau safar, Bu, besok saya berangkat safar. Dakwah ke tempat ini, ke tempat itu. Silakan. Semoga Allah menyertaimu. Demi Allah, hampir kecelakaan berkali-kali. Allah selamatkan. Lewat tol Ciawi, kami hampir nabrak, kecelakaan beruntun dengan doa orang tua. Mobil bisa, separuh ban bisa miring. Selamat, padahal saya nggak ahli dan nyetir mobil. Berapa kali naik motor, ya truk mau menghantam kita, Allah selamatkan kita. Kenapa? Doa orang tua. Ya, sepertinya itu saja, nggak bisa lanjut lagi nih. Ya. Semoga jadi apa untuk kita semua peringatan ya. Karena kadang hati kita perlu dilembutkan dengan apa? Dengan tangisan. Tangisan itu rahmah. Nabi ketika ditinggal putra tersayangnya, Nabi nangis. Dipeluk itu anaknya Ibrahim. Dipeluk erat. Nabi menangis. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, innahu rahmah. Nangis adalah rahmah. Kenapa? Anaknya ini rahmat bagi dia. Dan nangis itu rahmah untuk melembutkan hati Anda. Ketika Anda mendengar kisah-kisah yang kira-kira menyentuh hati Anda nggak menangis, bisa jadi hati Anda keras. Ketika Anda baca ayat-ayat Al-Quran, dibacakan tentang neraka, tentang surga, Anda nggak menangis, hati Anda keras. Ketika Anda sholat malam, berdiri tegak di hadapan Allah, susah untuk menangis, ketahuilah hati Anda sedang sakit. Saat itulah ya perlu dilakukan terapi untuk hati kita. Kemudian saya didiagnosa ada miom 7,5 cm sekitar 4 tahun lalu. Saya dapat dia bisa puasa dengan membantu mengurangi setiap puasa Ramadan. Alhamdulillah perut semua lebih enak. Saya ikhtiar puasa Daud selama 3 bulan. Kemudian dengan mendetoksifikasi tubuh. Detoksifikasi tubuh, bagaimana pola makan yang baik. Ya, pola makan, jadi miom ada kaitannya sama darah, ada kaitannya sama hormon. Ya, kalau Anda masih produktif, hormonnya kacau, satu paket sama miomnya. Satu paket sama miomnya. Jadi sebenarnya bagaimana membuat darah Anda bersih, hormon Anda normal. Rajin bersihkan darah. Kalau darah Anda masih diterima di PMI, rutin ke PMI. Kalau darah Anda saking kotornya, pekatnya, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, kemudian trombosit tinggi, ya pengentalan darah Anda tinggi, Anda ditolak oleh PMI, lakukan terapi yang lainnya, terapi FASDU atau bekam. Ya, karena ketika darah itu bersih, hormon ikut normal. Dan hormon ini berputar melalui darah. Dan cara untuk memperbaiki, menormalkan hormon, salah satunya dengan apa? Perbaiki pola makan. Ya, bagaimana sih pola makan? Adab makan Nabi datengin. Dengan makan pakai 3 jari. Makan baca bismillah dari awal sampai terakhir. Kemudian makan juga datangnya adab sebagaimana diwasiatkan ulama. Jangan habis makan langsung minum.
Kemudian juga kalau bisa makanan itu kombinasinya panas dan dingin. Itu wasiat mereka. Ternyata kata Syekh Abdul Razak, makanan panas dingin seperti dikonsumsi Aisyah radhiyallahu anha, timun dan kurma rutab itu untuk menormalkan hormon dan keseimbangan tubuh. Berat badan kurus jadi ideal, gemuk turun ideal. Hormon juga normal. Hormon juga normal. Fasubhanallah, ini sebab yang terbaik. Kemudian untuk miom atau kista, fasdunya di titik kaki namanya sofin. Ya, mata kaki, vena, mata kaki bagian dalam, depannya mata kaki bagian dalam namanya sofin. Ada vena yang keluar. Itu titik fasdunya untuk apa? Varises rahim, kanker serviks, miom, adenomyosis, endometriosis, untuk promil, untuk salfingitis, untuk ovarium yang bermasalah, untuk penyempitan pada tuba falopi, ini pada titiknya. Nah, ini sebab yang terbaik, ini bersihkan darah dan pola makan diperbaiki. Anda puasa Daud, Anda puasa Senin Kemis, tapi Anda buka puasanya, pola makannya masih belum klik. Efeknya lambat. Ya, lebih baik ya seandainya Anda nggak mau puasa, pola makan itu sudah jadi obat. Apalagi kalau pola makan ditambahi puasa, minimalnya Senin Kemis.